Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Wahid Hasim 2 Taman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi MPLS tentang tata tertib bersama saya Fitriana. Wabah COVID semakin meningkat. Kali ini kita nggak boleh jabat tangan secara langsung. Maka alternatif yang bisa digunakan adalah 1. Dua. Yang ketiga. Yang keempat. Say hello, hai. Itulah alternatif yang bisa kamu pilih. Sebelum kita mulai berdoa sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kesungguhan kita dalam berdoa, maka kita rapikan dulu baju dan membersihkan sekitar kita. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Silakan anak-anak merapikan dan membersihkan sekitar. Selanjutnya kita baca tawasul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, keturunan, para ahli bait, kepada para sahabat, tabiin, ulama, dan orang alim, para aulia, syuhada, dan solihin, kepada para guru-guru kita khususnya Kiai Haji Munir Hasim Latif, kepada orang tua kita atas hajat kita untuk mencari ilmu. Al-Fatihah. Sekarang kita baca doa awal belajar. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya hannanu ya manna, akrimna binuril fahmi, wa akhrijna min dhulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin, wa hifdal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan berdiri sejenak untuk ikrar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepadaku pengertian atau pemahaman yang baik. Anak-anakku, agar kegiatan yang akan kita laksanakan memberikan manfaat saat menghadapi kondisi pandemi baik untuk diri kita, orang tua kita, dan seluruh umat, maka kita bersama-sama bersolawat. Solawat yang akan kita lantunkan adalah Tibil Qulub, yang biasanya kita buat pujian menjelang sholat di masjid atau musola. Mari kita bersolawat Tibil Qulub bersama-sama. Anak-anakku, solawat Tibil Qulub memiliki manfaat untuk mencegah terjadinya penyakit akibat pandemi, baik untuk diri kita sendiri, orang tua kita, saudara kita, bahkan tetangga-tetangga kita. Jadi, dengan melantunkan solawat ini, kita sudah melaksanakan bakti kita kepada orang tua, guru, juga berbuat baik pada saudara dan tetangga. Sehingga ini menjadi jalan baik bagi kita untuk mendapatkan kemudahan dalam mencapai berbagai keinginan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan
pada orang yang berbakti pada orang tua. Du'aul walidi li waladihi kadu'ain nabiyyi li ummatihi. Doa orang tua untuk anaknya bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Yang kedua, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu adalah orang yang berbuat kebaikan, karena untuk menghapus kesalahan itu adalah dengan berbuat kebaikan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan pada orang yang berakhlak baik. Ayo, jadi apa yang menjadi sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bahagia? Coba jawab. Kemudian coba sebutkan apa yang akan menjadi jalan kemudahan kita untuk mencapai keinginan kita. Yang ketiga, apa yang perlu kita perbanyak agar kita memiliki akhlak yang baik? Coba dijawab ya. Kita lanjut pelajarannya. Di masa pandemi seperti ini, harapan saya kalian semakin banyak untuk membaca sholawat agar terhindar dari mara bahaya. Selain itu, prokes harus kalian patuhi dimanapun kalian berada. Siapa yang tahu prokes itu apa? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia ada berapa? 5M? Bagus. Kalau di YPM berapa ya? Di lingkungan YPM prokesnya ada 7. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. 6. Menghindari makan bersama. Yang terakhir, ke-7, mengisi Monkes. Apa itu Monkes? Monkes, monitoring kesehatan. Untuk lebih lengkapnya, ikuti pelajaran besok di Tatib 2. Anak-anakku, untuk lebih menjiwai kita saat bersolawat, kita perhatikan tayangan berikut. Tayangan ini menggambarkan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Ikuti dengan baik ya. Setelah itu, kalian amati bagaimana ya sikap Rasulullah SAW saat ditarik atau dikejar hutang. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW harus berhutang ke pendeta Yahudi? Kok tidak ke sahabat? Yang ketiga, bagaimana respon pendeta Yahudi atas sikap Rasulullah SAW? Amati baik-baik filmnya dan jawab pertanyaannya. Karena akhlak Rasulullah SAW dalam menerima perlakuan pendeta Yahudi, maka menyebabkan pendeta Yahudi masuk Islam. Hal ini sesuai dengan hadis Innama bu'itsu liutammima makarima akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak itu apa ya? Akhlak akan menyebabkan orang menghormati kita, berteman dengan kita, mengikuti ajakan kita, bahkan mencari kita untuk menjadi temannya. Lalu, akhlak itu apa? Akhlak adalah segala sesuatu yang baik untuk diri kita dan orang lain. Sehingga orang yang berakhlak pasti tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Sekarang, agar terbentuk akhlak, maka dibuat peraturan sebagai pembiasaan untuk tidak melakukan yang tidak baik untuk dirinya maupun orang lain. Untuk itu, peraturan di YPM ada beberapa bagian. Yang pertama,
Peraturan tentang kegiatan belajar mengajar. Siswa wajib membaca Al-Quran, sebab syafaat Al-Quran dapat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Selanjutnya, siswa wajib KPI. Dengan mengetahui dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, maka menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu termasuk nantinya saat dewasa, yaitu menuntaskan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Peraturan yang kedua tentang tata tertib. Tata tertib ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa. Tata tertib sebagai rambu-rambu siswa. Tata tertib dimaksudkan sebagai rambu-rambu siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan yang efektif. Artinya, tata tertib ini untuk tercipta iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Berarti, tata tertib ini menciptakan hal yang baik untuk diri kita dan orang lain, atau dengan kata lain membentuk akhlak. Yang kedua, tata tertib sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, meliputi ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran efektif. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai untuk membentuk kemampuan siswa untuk mampu mewujudkan cita-citanya. Sebagai contoh, kalau kita bicara kemampuan abad 21, yaitu komunikasi, kerjasama, kreativitas, dan berpikir kritis. Komunikasi tercipta bila kita memiliki nilai-nilai sopan santun. Berarti dengan kepatuhan disiplin tata tertib terbentuk kemampuan komunikasi. Kemudian ada tata tertib umum. Siswa bersalaman dengan guru saat datang dan pulang sekolah. Siswa mengucapkan atau menjawab salam, tersenyum bila bertemu dengan guru, siswa lainnya, atau orang lain yang ada di lingkungan sekolah. Ada hadisnya loh. Tabassamuka fi wujhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Jadi nggak pakai mengeluarkan uang, cukup senyum. Senyum yang manis ya. Coba kamu tuliskan cita-cita kamu. Alasan kenapa kamu memilih cita-cita itu. Terus informasi tentang cita-cita yang kamu pilih itu apa ya? Tulis semuanya. Kemudian rencana, usaha untuk mencapai cita-cita kamu itu apa saja? Coba kamu tuliskan itu semuanya tadi dalam lembar tugas. Ya. Selamat mengerjakan. Semangat. Jadi, bila kita ingin sukses dan bahagia, maka kita harus meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan langkah awal meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mulai dengan memperbanyak sholawat. Mari anak-anak, kita ucapkan terima kasih
kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencium lafaz Nabi Muhammad yang telah kita bawa. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan kami umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini pelajaran kita. Mari kita doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tumsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, sudah selesai pelajaran kita tentang tata tertib. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang baik kepada kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya tata tertib kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.